Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga Anda sehat, saya juga sehat. Di video kali ini saya akan sharing atau berbagi pengalaman ya. Tidak bermaksud untuk menggurui, kita belajar bersama-sama. Di hadapan kita itu adalah tanaman lidah buaya ya, atau tanaman hias lidah buaya, atau bahasa ilmiahnya itu aloe vera ya. Nah, kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membuat pupuk organik cair berbahan dasar lidah buaya. Dulu saya juga pernah membuat ya, cara membuat POC bernutrisi tinggi dari lidah buaya. Kalau teman-teman belum melihat, nanti linknya saya cantumkan di deskripsi ya, teman-teman bisa lihat di situ. Nah, kali ini kita akan membuat pupuk organik cair dari bahan dasar lidah buaya atau aloe vera. Lidah buaya itu kaya akan hormon pertumbuhan alami ya, yaitu auksin dan giberelin, mineral kalium, kalsium, magnesium, vitamin, enzim, dan asam amino yang bermanfaat sebagai pupuk organik untuk mempercepat perangkaran pertumbuhan dan meningkatkan daya tahan tanaman terhadap penyakit serta stres lingkungan. Kandungan ini bisa dimanfaatkan dalam bentuk gel untuk pupuk daun, campuran kocor, atau media perangsang stek agar tanaman lebih sehat dan subur. Jadi manfaat lidah buaya itu sangat banyak ya teman-teman. Kandungan utama lidah buaya untuk tanaman yaitu zat perangsang tumbuh atau ZPT, yaitu hormon auksin dan giberelin untuk stimulasi akar dan tunas. Nah, masih banyak lagi ya teman-teman kandungan yang terdapat di dalam lidah buaya. Nah, bahan-bahan yang perlu kita persiapkan adalah E4, molase, dan toples, dan pisau ya, nanti buat kita membuat pupuknya. Nah, pertama-tama yang perlu kita siapkan adalah E4 pertanian ya, yang warna kuning. Ini kemarin saya beli di online ya, kemasan 1 liter. Kalau teman-teman tidak mempunyai E4, bisa juga menggunakan Yakult atau Mol nasi basi. Nah, di video saya terdahulu juga sudah saya buatkan ya mol dari nasi basi. Kalau teman-teman belum melihat, bisa dilihat di playlist ya, cara membuat mol. Nah, ini E4 1 liter ya. E4 itu fungsinya untuk mempercepat fermentasi nanti. Ini mengandung bakteri baik ya teman-teman. Kalau belum tahu, ini sangat populer di dunia pertanian atau di dunia organik karena mikroorganisme ini sangat bagus untuk mempercepat dekomposer, untuk mempercepat pembuatan pupuk organik cair atau pupuk organik padat. Nah, yang kedua adalah kita siapkan molase atau tetes tebu. Kalau teman-teman tidak memiliki molase atau tetes tebu, juga bisa menggunakan gula pasir atau gula merah dan lain-lain ya. Ini fungsinya untuk apa sih? Fungsinya adalah sebagai makanan bakteri ya. Kalau bakteri itu tidak dikasih makan, tidak akan berefektif untuk mempercepat atau mengekstrak bahan-bahan yang kita fermentasi nanti. Ini kemasan 1 botol ya, beratnya 1,5 kg. Dulu saya belinya di toko pertanian. Kalau teman-teman rumahnya dekat di toko pertanian, juga bisa membeli di situ ya. Harganya sangat murah kok. Per 1 botol itu di tempat saya dengan harga 15.000 ya. Nah, ini kita siapkan pisau untuk memotong lidah buayanya nanti. Nah, ini media berikutnya, kita siapkan wadah toples. Tapi disesuaikan ya, teman-teman punyanya apa. Kalau punya botol atau ember juga bisa, tidak harus mengikat toples ya.
Karena kan kalau difermentasi itu kita sistem anaerob ya, jadi harus kita tutup agar proses fermentasi berjalan dengan maksimal. Satu toples itu kurang lebih isinya air 2 liter ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan meracik atau mengambil tanaman lidah buaya. Tanaman lidah buaya itu tidak hanya untuk pertanian ya, juga bermanfaat di dunia kecantikan, sudah populer, atau untuk kesehatan. Nah, ini saya ambil kurang lebih 2 pelepah sudah cukup, karena kan skala kecil ya teman-teman. Kalau untuk skala petani besar ya bisa kita lebih banyak ya, tidak segini. Karena ini kan skala rumahan atau yang suka berkebun di rumah, kalau tidak mempunyai pupuk, jangan khawatir, bisa menggunakan pupuk organik cair dari lidah buaya. Nah, ini sudah saya ambil 2 pelepah ya. Habis ini langsung kita potong-potong dan kita masukkan ke dalam toples. Usahakan air di dalam toples itu jangan sampai penuh-penuh ya, nanti bisa meledak kalau kita terlalu penuh. Nah, ini kita potong-potong ya lidah buayanya. Teman-teman juga bisa menggunakan gunting agar lebih mudah ya, atau bisa menggunakan telenan biar memudah memotongnya. Saya cukup menggunakan pisau seperti ini sudah bisa ya. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe di channel ini, bisa di subscribe ya. Mohon dukungannya agar channel ini tetap berkembang dan kita bisa belajar bersama-sama. Nah, ini yang satu sudah kita potong-potong, terus yang satunya kita potong-potong lagi. Manfaat lidah buaya itu sangat banyak ya teman-teman. Di samping itu juga mengandung mineral makro, kalium, kalsium, magnesium, dan lain-lain. Untuk mineral mikro seperti besi, mangan, tembaga, seng, pokoknya masih banyak lagi ya teman-teman kandungan tanaman hias lidah buaya itu. Nah, buat teman-teman yang mempunyai tanaman hias lidah buaya, jangan disia-siakan ya, karena banyak sekali manfaatnya untuk menyuburkan tanaman. Nah, ini kita berikan E4 ya, kita kocok terlebih dahulu agar bakterinya itu bangun. Nah, ini saya cukup menggunakan 1 tutup botol ya, 1 tutup botol saja sudah cukup, karena kan kita menggunakan 1 toples seperti itu ya, jadi cukup 1 tutup botol saja. Nah, habis ini kita berikan makanan bakterinya berupa molase ya, atau tetes tebu. Ini tetes tebu asli ya, sangat kental seperti itu. Kalau tetes tebu palsu itu encer biasanya. Nah, ini juga kita berikan 1 tutup botol saja teman-teman. Ini sudah cukup ya sebagai makanan bakterinya nanti. Nah, ini sudah selesai ya, kita memberikan dekomposernya atau makanan bakterinya. Nah, ini terus kita tutup, kita kocok-kocok ya teman-teman, karena kan ada penutupnya jadi aman. Kalau tidak ada penutupnya ya bisa kita aduk menggunakan kayu atau bambu ya. Nah, ini kita aduk secara merata agar semua bahan-bahan itu larut dan nantinya mudah proses fermentasi. Nah, ini terus kita taruh di wadah atau di ruangan tertutup ya teman-teman. Jangan disimpan di ruangan yang terbuka langsung kena sinar matahari, nanti proses fermentasi tidak akan berhasil ya. Kita letakkan di dalam ruangan atau di dapur juga bisa ya. Nah, ini cara aplikasinya. Kalau sudah jadi itu perbandingan 1:10. Misal 1 liter POC ini terus kita berikan air bersih atau air sumur 10 liter ya. Nah, ini kita simpan kurang lebih 7 hari ya teman-teman, dan nantikan video berikutnya. Nanti saya akan sharing cara aplikasinya untuk memupuk tanaman.
Segitu dulu ya teman-teman, mohon maaf bila ada kekurangan. Ini hanya sharing ya, tidak bermaksud menggurui. Kita sharing dan belajar bersama-sama. Terima kasih sudah menonton, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.